Mari kita berdoa sebelum kita belajar di bagian firman Tuhan. Bapa di surga, saat ini kami kembali belajar di bagian firman Tuhan. Roh Kudus menolong kami supaya kami boleh mengerti dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan merenungkan bagian firman Tuhan dari Ibrani 6 ayat 19 sampai 20. Ibrani 6 ayat 19 sampai 20, demikian firman Tuhan. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Pengharapan, satu hal yang menguatkan hidup kita, membuat kita bisa bertahan menghadapi kesulitan, membuat kita bisa kuat menjalani hari demi hari yang kadang kita jalan hadapi dengan tidak mudah, perjuangan yang begitu keras, tantangan demi tantangan yang harus kita hadapi. Karena ketika kita punya pengharapan, kita tahu apa yang menanti di depan sana. Kita tahu siapa yang menjadi kekuatan kita. Kita tahu mana yang bisa memberikan kita jaminan, bukan sekedar apa yang orang-orang di sekitar kita atau dunia dikatakan. Mungkin harta kita, mungkin kekuatan kita, ini bisa menjamin kita. Ayat ini mengatakan pengharapan di dalam Kristus itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Sauh yang kuat, aman bagi jiwa. Berbicara tentang satu hal yang begitu kokoh, yang begitu aman, yang begitu teguh. Sehingga seolah kita tidak bisa dilemahkan lagi, kita tidak kalah oleh keadaan kita. Kenapa pengharapan kita bisa seperti itu? Karena ketika kita berharap kepada Kristus, Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Ayat tadi yang di ayat ke-19 telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Kita ingat dulu imam besar masuk ke ruang Maha Kudus 1 tahun 1 kali untuk memintakan penebusan dosa bagi seluruh umat, bagi seluruh bangsa. Tapi Yesus telah masuk ke sana untuk kita, membuka jalan menuju hadirat Allah melalui kematiannya di kayu salib. Bahkan Markus 15 ayat 38, kematiannya merobek tabir bait Allah menjadi dua. Memungkinkan kita untuk sekarang datang kepada Tuhan secara langsung, mengakui segala keadaan kita, memohon ampun, meminta perlindungan kepada Allah yang kuat karena kita manusia yang lemah dan terbatas. Pengharapan di dalam Kristus membuat kita boleh berjalan setiap hari bersama dengan Tuhan. Bukan 1 tahun 1 kali. Bahkan kita tahu Kristus pun telah memenangkan apa yang menjadi tugasnya ketika ada di dunia. Mengalahkan kuasa maut itu. Membuat kita sekarang boleh datang kepada Dia bukan dalam keberdosaan kita, tapi sebagai orang yang sudah mendapatkan anugerah Tuhan, yang sudah ditebus, yang sekarang boleh berjalan bersama dengan Tuhan setiap hari. Inilah pengharapan yang kita miliki di dalam Kristus, yang kita sandarkan kepada Kristus, yang kita tahu ini pengharapan bukan sekedar pengharapan yang sementara. Ketika kita berharap kepada apa yang ada di dunia ini, itu adalah sementara. Nanti bisa hilang, nanti bisa meninggalkan kita kalau itu adalah orang. Tapi kita berharap kepada Kristus yang adalah kekal dan untuk selamanya. Yang membuat kita bisa terus berjuang sampai akhir hidup kita. Biarlah ketika kita sudah merenungkan ayat ini, apapun yang saat ini kita alami di dalam hidup kita, kita punya dorongan yang kuat untuk maju ke depan. Kita punya dorongan yang kuat untuk menghadapi perlombaan hidup ini dengan berani. Karena kita punya pengharapan di dalam Kristus. Pengharapan yang adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Kristus adalah pengharapan kami. Memberikan kami kekuatan, memberikan kami rasa aman. Karena Kristus telah menyelesaikan masalah dosa dan maut itu. Kami punya hidup yang kekal. Kami menjadi manusia baru yang setiap hari boleh di dalam kebenaran. Yang setiap hari kami boleh berjalan bersama dengan Engkau. Bahkan ketika di dalam segala tantangan kami boleh berharap kepada Tuhan. Di dalam segala keberdosaan kami boleh datang mohon ampun. Terima kasih Tuhan. Itu adalah hal yang paling indah dalam hidup kami. Biarlah ketika kami menjalani hari-hari kehidupan kami yang mungkin tidak mudah, kami tahu ada pengharapan di depan sana. Hidup yang kekal yang Tuhan sudah sediakan.
Kami tidak mau kalah, kami mau terus berjuang menjalani hidup ini. Mulai dari hari ini, hari-hari ke depan, sampai selamanya. Kami mau terus di dalam pengharapan itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.